Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antuhiyal qalbi binuri ma'rifatika abadan abadan. Rabbi sallallahu wa sallam bi sidni ilma warjuni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijal wa sirri pisairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim bajmain. Allahumma nawwir qulubana fi dzikrillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ughliq wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqq wa hadina siratal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarih. Sadaqallahu alazim. Nah, jadi ulun membacakan sedikit malam ini mana-mana tahu di Teluk Kalayan haulan guru Haji Tarmiji di Teluk Kalayan. Itu salah seorang daripada paguruan guru ulun. Nah, guru Haji Tarmiji di Teluk Kalayan, nyakubahnya di dalam rumah Teluk Kalayan. Jadi guru itu Haji Anjang Aini masih hidup di Sungai Madang. Jadi baguru lawan Haji Tarmiji. Dan juga Kai di Sakabunut baguru jalan Haji Tarmiji. Nah, jadi Haji Tarmiji itu baguru lawan Jainal Ilmi Kalampayan. Sidin lagi bujang mengabdi lawan Haji Jainal Ilmi Kalampayan, guru Haji Tarmiji. Nah, jadi Jainal Ilmi Kalampayan baguru kepada Haji Abdul Samad Marabahan. Kemudian Haji Abdul Samad Marabahan berguru kepada Syekh Jamaluddin Surgi Mufti. Surgi Mufti berguru dengan Syekh Syihabuddin. Dan Syekh Syihabuddin berguru kepada Arsad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari berguru kepada Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Syekh Muhammad Salman Al-Madani berguru kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Padahal Syekh Abdul Qadir Jalani jaraknya Syekh Muhammad Salman ini sudah wafat 400 tahun. Han berguru pada orang wafat padahal kada mati. Nah, Syekh Salman kan waktu mahalwat didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memakaikan baju jubah putih. Karena orang yang saleh, orang yang alim ini berguru satu mata aja. Imba di tiap orang di bumbunan. Nah, satu mata aja. Ada orang berguru aja 10 tahun, lawan setahun, 10 tahun tetapi mengerti, setahun mengerti. Nyata yang 10 tahun sekali setahun turunnya. Setahun sekali. Nah, jadi 10 kali aja turunnya. Ada yang setahun ini mengajinya hari-hari tiap minggu. Cocok aja dapat. Nah, jadi si Abdul Qadir Jalani ini berguru kepada si Ahmad Ibnu Dabbas. Si Muhammad Dabbas ini berguru kepada Abi Saleh Kuitan si Abdul Qadir. Nah, kemudian berguru kepada Habib Abdullah, berguru kepada Habib Yahya, berguru kepada Habib Muhammad, ke atas lagi berguru kepada Habib Daud, berguru kepada Habib Musa, berguru kepada Habib Abdullah. Kemudian Habib Abdullah berguru kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Hasan dan Husain berguru kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berguru kepada Siti Fatimah. Siti Fatimah kepada Khadijah, dan Khadijah langsung kepada baginda Rasul. Itu senat daripada paguruan ulun. Nah, jadi nang dikaji apa? Ilmu wali. Inna dzikril auliya tanjilur rahmah. Sesungguhnya orang yang mengingati riwayat manaqib daripada seorang wali Allah akan diturunkan oleh Allah rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang mendengarkannya. Jadi yang namanya rahmat ini kada mutlak panas, kada mutlak hujan. Amun kita katakan hujan itu rahmat, nah sekarang orang bertakun amun hujan itu rahmat mulai pagi sampai sore, aku nepin berhujan, nah dapat rahmat. Nah, amun kada nang karas sebercan awak
panas jarahmat, bujur aja rahmat, tapi kada mutlak. Hakun lebih panas seharian. Jadi yang namanya rahmat itu secara hakikat ini nama rahmat nana. Rahmat itu bayangkan namun kada turun naik napas nih nah. Kawalah tangan bergerak, batis berjalan, mata melihat, mulut berbicara kawalah. Berarti ini ada rahmat. Jangan mencari rahmat di luar, cari rahmat ada pada diri. Itulah yang menjadikan keselamatan bagi kita. Banyak orang kada tahu rahmat. Ini dengan rahmat kan turun naik nah. Coba kita pikirkan secara akal nurani. Iya kada rahmat. Nah, yang ini aja kan sandat nah, bawa oksigen. Ayo. Kalau itu pisang aja kita makan. Nah, sama itu sudahnya. Hanya kalau berarti rahmat siapa ini sebenarnya? Nah, ini Ahmad, Rahmat, Muhammad, Nikmat. Ini orangnya. Karena para wali Allah ini tidak ada seorang wali tanpa baisi ilmu tasawuf. Semua wali baisi ilmu tasawuf. Nah, kalaunya seseorang tidak akan bisa dikatakan wali kalau kada memiliki ilmu tasawuf. Kalau umpamanya ada guru besar, ulama besar bilang ada tasawuf, rugi. Cuma fikih dan tauhidnya diambil, tasawufnya kada. Nah, karena bagi orang yang ma'rifat ini beda dengan orang yang syariat. Kalau orang syariat kadang-kadang jak ibaratnya ba'amal itu talapah tak uyuh. Kenapa? Karena bagi orang yang ma'rifat, inna lil arifin bikuli nafasin darajatu alfu syahid. Setiap napas bagi orang yang arif billah sama dengan orang yang mati syahid 1000 orang. Apa yang disebut dengan orang yang arif billah? Apakah ini selalu penyembahyang, selalu salat kada mutlak? Apakah ini selalu salat tahajud kada mutlak? Apakah ini selalu basah lidahnya dengan zikir kada mutlak? Apakah basah lidahnya selalu dengan salawat kada mutlak? Apakah lidahnya selalu basah dengan tasbih kada mutlak? Yang namanya orang yang arif billah itu orang yang ma'arif, orang yang kenal dengan Allah. Dia nanduk lawan diri Allah. Orang yang beramal beribadah itu bang, itu kan orang arif, itu orang abid. Orang yang beramal beribadah itu orang yang abid. Kalau dia orang yang arif billah, dia beramal, dua yang didapat, arif billah dan abidillah. Kalau orang yang cuma beramal tapi kita marifat, cuma orang yang abid. Orang yang abid bisa menghantarkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena akuan merasa diri seorang, beramal merasa seorang, berzikir merasa seorang, itu orang abid. Kalau orang yang arif billah ini tadi, innalil arifin bikuli nafasin darajatu alfu syahid. Setiap napas bagi orang yang arif billah sama dengan orang yang mati syahid 1000 orang. Napas orang yang arif billah itu tahu nih, turun naik napasnya ini berbunyi kalimat Ho Allah. Tarik napasnya, Ho, keluar Allah. Bukan angin melulu, bukan napas melulu. Itu adalah kelakuan diri dan kenyataan diri. Kalau kepada binatang namanya nafsu. Kalau kepada manusia namanya napas. Kalau karena lawan diri Allah Ta'ala, nafsi. Pada sama hurufnya non fasin. Nafsu kepada binatang, napas kepada manusia, nafsi kepada diri. Status kepada binatang itu makhluk itu binatang. Kalau kita enang pertengahan hamba. Jadi tingkatkan lagi ke atas insan kamil. Insan kamil ini apa? Insan kamil ini adalah yang mengenal jati diri Allah Ta'ala. Kalau makhluk itu binatang, kalau hamba, orang yang penyembahyangnya bisa, tapi kada ma'rifat lawan Allah. Kada kau dikatakan insan kamil.
Jadi tingkatkan ke atas insan kamil, orang yang sempurna, manusia yang sempurna karena mengenal diri Allah Ta'ala. Jadi perbedaan kita dengan binatang ada, persamaan ada. Persamaan kita dengan binatang, sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama jima. Persamaan. Perbedaan, kalau binatang kada wajib mengenal Tuhan. Kalau kita wajib mengenal Tuhan. Bilanya kita kada mengenal Tuhan, berarti statusnya sama lawan binatang. Tapi kita mempunyai akal. Binatang pun mempunyai akal, bukan kada mempunyai akal. Jangan dibandingkan binatang kada bakal. Kenapa? Contoh kucing tuh nah, julungi ha duit 1 juta kada akunnya, nya pinando kartas bapak kumahan kartasinya. Julungi tulang pinando. Nah, berarti binatang tuh punya akal, tapi akal hayawani. Ada kita berakal tak baik daripada binatang, tapi kalau kita kada mengenal Allah Ta'ala, jahat daripada binatang. Nah ini, jadi tingkatakan perbedaannya makhluk, hamba, dan insan. Makhluk itu binatang, bisa manusia, jadi makhluk. Ada tuh dia apa-apa. Nah, ada tuh dia halal haram, mana ada tuh makhluk tuh, manusia makhluk. Kalau nyainya tahu, umpamanya ini ada juga yang pak amal, ada yang sembahyang, hamba. Tapi supaya benar-benar menjadi hamba Allah, naikkan kepada insan kamil. Insan kamil itu insan yang sempurna, yang mengenal rahasia diri Tuhan. 1 kali napas, Allah, sama dengan orang yang mati syahid 1000 orang. 1 kali 1000, 2 kali 2000, 3 kali 3000, sejam 1000, 2 jam 2000, sehari semalaman kita bernapas turun naik zikir Allah 24 jam dikali 1000, 24 juta. 24 juta orang matian. Kada dibaca lagi zikir Allah ini, kada dibaca lagi. Nangaran ilmu diketahui, iya bener kan? Ada kawajuan anak dibaca-baca terus kita bisa taguring kan? Nah itu apa seorang yang arif billah. At-tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Orang yang tafakur berpikir sesaat, nah, tentang diri Allah, tentang diri Tuhan, sama orang yang beramal beribadah 70 tahun. Seakan-akan kan kalau kada langsung seakan-akan meremehkan amal ibadah. Tidak, itu membandingkan. Jangan ibadah-bandingkan tuh umpama kapok 10 kilo sedangkan emas 1 kilo. Kapok 10 kilo, emas 1 kilo. Sama beratnya nih. Beratnya berat kapok kan 10. Kapok 10 kilo, emas 1 kilo. Berat kapok, tapi nilainya banyak emas 1 kilo. Sama orang yang marifat, yang kenal dengan diri Allah Ta'ala, apa aja menjadikan amal ibadah. Jangankan inya di pasahapan, inya tidur pun menjadi amal ibadah. Kenapa inya tidur jadi beramal beribadah? Bukankah napasnya turun naik menjadikan zikir? Bukankah mata ini menjadi zikir? Telinga dan seluruh lubang-lubang di batang tubuh kita ini berzikir, menyebut asma Allah. Nah ini kita sudah meyakinkan dan menyatakan. Karena jangan salah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada malaikat maut, malaikat Ijrail, wahai Ijrail, engkau pada hari ini akan kuperintahkan untuk mencabut nyawa seseorang yang marifat kepadaku. Jadi turunlah Ijrail, malaikat maut, mencabut nyawa seseorang yang marifat. Yang pertama melalui mata. Jadi tak undur malaikat, kada kawa, kada sanggup. Ya Allah ya Rabbi, lapor ya Allah, ulun kada sanggup mencabut nyawanya, mencabut di mata. Kenapa? Gitu. Karena ujarnya dari mata itu mata pian ya Allah. Dasar bujuran kita bisa mata. Berzikir mata ini, menyebut nama, menyebut asma Allah. Cari lagi jar Tuhan di bumbunan. Kada kawajir tajungkang malaikat maut, malaikat Ijrail. Ya Allah lapor kada kawa. Berzikirnya bumbunan ikan bergerak. Zikir Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, hu, banyak zikirnya. Cari lagi jar Tuhan, cari di telinga.
tidak sanggup. Cari lagi di lubang-lubang seluruh batang tubuhnya, mulai ujung rambut sampai ke ujung batis. Lapor ya Allah, ulun kada kau mencabut ya Allah. Kenapa? Mempian ada di situ. Kaulah. Nah, roh Allah aja setampun Allah Ta'ala. Apa yang dicabut? Seluruh anggota tubuh kita ini berzikir. Allah, Allah. Jalan mana? Apalagi kita sudah berilmu ini menyatakan adanya Allah, nyatakan diri kita tiada, nyatakan diri Allah Ta'ala ada, tapi batin mainnya jangan disambat. Amun disambat lalu hamba hukumnya bisa makan, bisa minum. Nah, hamba yang dirasakan sakit berobat, hamba yang dirasakan lapar makan, hamba yang dirasakan haus minum, hamba yang dirasakan kesepian bawa istri. Nah ini rasanya mengait. Jadi hamba yang dirasakan sakit kelak. Amun Allah Ta'ala itu kan bisa sakit karena ada hak kita, hak pakai, hak pinjam. Nah dirasakan kelak, dirasakan. Kan ngantor merasakan, Tuhan gak ada mau sakit. Tuhan gak ada mau sakit, kita ini dirasakan. Nah lalu disuruh kita bawa ikhtiar, bawa obat. Bawa obat, apakah obat yang menyembuhkan? Nah ini kadang-kadang orang yang keliru. Kan kadang-kadang umpamanya aku habis sakit kepala minum budrik, karena budrik bukan. Karena Allah Ta'ala aja, bukan juga. Nah ini nih kadang-kadang kanannya. Ini adalah pembahasannya. Nah, dibadahkan budrik menyembuhkan karena kawa jiwa. Dibadahkan Allah Ta'ala, amun pian tuh nah sakit kepala. Jangan bawa obat kayak Pak, sakit kepala. Nah, berarti kan Allah Ta'ala nih. Cuma karena ikhtiar minum budrik sampai sakit kepala. Rahasia zat Allah Ta'ala ada pada budrik. Nah, dibadahkan obat salah. Dibadahkan pulang Allah Ta'ala nah. Biar berarti garing sakit kepala. Apakah darah tinggi? Allah Ta'ala jujar. Ayo, tahani pian sakit kada? Bilanya kalau pian menahani ayo ha. Nah di situ disuruh usaha ikhtiar. Makanya ngaranya takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yang bisa dirubah. Kalau takdir mubaram tidak bisa dirubah. Kan mu'alaq ini gini. Ikam jar Allah Ta'ala nah. Ikam masuk neraka. Belum kan lagi kita. Karena inya batobat, ba'maliyah. Nah bisa masuk surga. Takdir mu'alaq ngaranya nang belum terjadi. Kalau takdir mubaram yang sudah terjadi karena kawan lagi diubah. Bini-bini anak jadi laki-laki. Laki-laki anak jadi bini-bini. Karena kawan itu takdir mubaram. Kalau takdir mu'alaq bisa dirubah. Contoh, biar umpamanya anak ke terminal, anak ke pasar. Kan berjualan biar di pasar. Jadi ujar-ujar Tuhan, ikam biar hari ini kada dapat duit, hari ini nih. Nah, ayo kada dapat duit. Takdir mubaram ano takdir mu'alaq ngarnya. Karena pian artinya ke pasar berjualan dapat duit. Nah takdir mubarak ngaremnya. Takdir mu'alaq dan itu paling dano. Takdir mu'alaq takdir yang bisa dirubah. Kalau takdir mubarak tidak bisa dirubah. Binian jadi laki-laki, binian matian jadi hidup pada kawa. Kalau mu'alaq bisa, belum terjadi. Umpamanya juga. Nah, esok jar apabila berjalan ke pasar berkendaraan, terujuk kendaraan. Nah, esok bisa berkatinya berdoa dan sedekah dicabut oleh Allah Ta'ala. Nah itu nengaran takdir mu'alaq dicabut kada jadi gelak. Nah kada gaji terujuk kendaraan palingan terujuk belu ya. Nah jadi di sini kita percaya dengan mu'alaq. Nah jadi kan karena kalau kita berpangku tangan. Nah kalau memang digariskan ya memang orang miskin. Ayo miskin bagian di rumah. Nah kada usah ikhtiar. Oh saya ikhtiar takdir mu'alaq. Pian mencari gawian. Setelah mencari gawian pian menabung. Nah ini takdir mu'alaq ini. Takdir yang bisa dirubah. Kalau mubaram tidak bisa dirubah, nang matian jadi hidup. Tapi pun Allah menghendaki kalau. Nah, Nabi bisa kau menghidupkan orang mati. Siapa kada ajar ini kau menghidupkan orang mati atas perintah Allah, atas izin Allah. Nah jadi sesuatu yang mungkin bisa kada mungkin, nang kada mungkin bisa jadi mungkin. Nah jadi ilmu kita ini bukan jadi wali tapi ilmu wali. Nah yang meminandui yang ini tadi nah Allah tidak akan pernah berhenti. Nah tidak pernah berhentilah mulai pian dalam rahim lahir pian jadi bayi sampai jadi kekanakan sampai jadi remaja nih
Ada kapian bosan adalah. Bosan di mana? Nah, kadangnya lagu aja Pak. Aku tak akan berhenti. Nah, pernah lah. Hendak kapian berhenti nah. Siapa daftar? Nang Tuhan yang dari aku lah. Nah, jadi di sini tidak akan pernah berhenti nah. Sadar kita. Mulai dalam rahim sampai lahir sampai menjadi anak-anak remaja sampai orang tua nah. Zikir terus menerus. Itu yang di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 191. Alladzina yazkuruna ma qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dialah, dia Allah. Itu maksudnya yang selalu zikir terus menerus. Nah, di waktu berdiri tetaplah. Pian berduduk tetap. Pian berubah tetap. Pian goreng tetaplah. Tetap nah. Oh Allah, oh Allah. Itu bahasa Banjarnya aku Allah ujar sidin kata ujar kita. Tapi di dalam rahasia. Bila kita sambat lalu hamba yang berzikir. Padahal yang berzikir siapa? La yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir, hanya Allah yang berzikir. Zikruka Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha. Abdul yang berzikir Abdul itu jak bahasa kita tuh nang bujur nang berzikir tuh nalah nah. Dengarkan, sunang bujur berzikir itu adalah Fa'lam anahu, Fa'lam tuh kataku ya Tuhan. La ilaha illallah kataku, bukan kamu yang berkata. Coba kita berkata, la ilaha illallah kata siapa? Ya nang Fa'lam anahu. Nah, itu maknanya. Karena kita mana berzikir. Nah, kan lain jikir orang syariat, orang hakikat lain. Kalau jikir orang syariat kan 100 stopnya, labihan sesangkalnya. Makanya jadinya wajib berzikir manigretus. Kan kadang-kadang orang nama hal itu lain kan bujur aja. Nah, la ilaha illallah kan lain. Kalau kita orang marifat, la ilaha illallah lain kala. La ilaha seakan-akan di sini menyatakan wujud Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kayak malaikat yang mencabut beparak aja kedua ini. Apa kadang artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya aku wujud Allah, aku wujud Allah. Nah, lain kan kala. Kalau jika orang syariatnya kan nadanya kayak itu biar aja kan apa yang syariat la ilaha illallah nyelunya kan nadanya kayak itu jangan ibadah matinya apa makanannya ya lainlah orang nambah isi orang ada isi nang areng jikir beisi itu nang di dalam ini nah banyak tak kalidah amun di lidah aja berjikir la ilaha kada beisi ngarnya di luar aja kalau kurang nambah isi di sini nah keluarkan. Nah, nang di dalam anak banyak tak la ilaha illallah, la ilaha nyaman kali didengar. Coba latihan bilanya sembahyang pian. Iba juhur umpamanya 200, asar 200, imam maghrib 200, bisa 200 masuk 1000 dapat. Ya 1000 lah nah 200 subuh, 200 juhur, 200 asar, 200 maghrib, 200 isya. Tapi pian berzikir jangan nang biasa kan biasa nih. Nang 3 pukulan aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cari mikrofon bian. Jadi peparakannya orang-orang kampung pasti berzikir ya. Nah. Lain kala la ilaha illallah. Nah. Jadi memukul perasaan jiwa diri kita, memukul keangkuhan kita, memukul sifat kikir kita, memukul yang segala yang ada marasa bisi wujud. Dengan dipukul dengan zikir la ilaha luas dikirim jaka ibaratnya lailana sebuah gedung segala perhimpunan apa nama masuk barang-barang nah tuh apanya kata himpun kepada la ilaha illallah tauhid sifat 20 terhimpun kepada la ilaha illallah yaitu artinya tidak ada Tuhan selain Allah maknanya yang kita ambil aku wujud Allah nah ya kalau kita berzikir kalau dirinya menguji dirinya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nyalain kelak seakan-akan semangat karena menyatakan diri kita tidak ketiadaan diri kita ya memang tiada karena mengangkat nangkan dengan rahmat kelak pian berjalan dengan rahmat kasih sayang Allah pian melihat dengan rahmat kasih ini rahmat tadi nah jadi pian berjalan dengan ini kelak pian beli tangan lawan yang ini pian berzikir lawan yang ini rahmat. Nah, pian mandi nih, nang turun naik napas nih kenyataan daripada roh. Roh nih ya sifat Tuhan yang banget Muhammad ya Allah Taala juga, ya Nur ya juga. Roh diri Muhammad diri Allah Taala. Sayang lah nah, di sininya dimandiinya lah.
Ketangkap pohon pernya licak awak. Mandi lah. Siapa nama mandi? Nih. Mun kada nang ini kau lah mandi. Coba nang orang nang mati itu nah. Jelungi kacibok kawalnya mandi. Nya kada nang ini kada lagi bersemayam di jantung. Nah jadi nama mandi itu nih. Siapa ini tadi? Ya diri roh sifat Tuhan ya Muhammad. Di dunia aja sayangnya nah dibersihinya. Rigat sedikit aja nah dibersihinya. Apalagi nang kita masuk kali yang kubur. Kali yang kubur banyak licaknya nih. Tapi nang si rahmat nih tadi kasih sayang. Karena di dunia mengenal apa. Ini bulu kulitku, ujar si batin ini tadi, ujar si rahmat ini tadi. Ini bulu kulitku, ini urat tulangku, ini darah dagingku, ini utak sumsumku. Dengaran ampunku, ku angkat dengan rahmat dan kasih sayangku. Tidak akan ku biarkan balicak di bawah tanah. Sehingga hilang tiada rupa, lenyap tiada bangkai. Yang ada orangnya, nah itu kan ilmunya. Nah, karena kita yakin min adamin ila wujudin wa bil wujudin ila adamin. Asal tiada, dasar tiada. Asal tiada lalu diadakan. Barang yang diadakan ditiadakan. Siapa yang ada? Yang ada ini sifat kenyataan Allah, kejadian Allah, kejahirannya. Jadi ya memang kita tiada lalu diadakan sebagai hamba yang dirasakan. Ya, hanya bolak-balik aja. Kan Allah Ta'ala yang sabaratan arah tumbur dunia. Belikan ini nama mencarikan dari yang terbaik. Nah ya lah, kan Allah Ta'ala. Karena ada sifat hamba yang diberikan rasa. Nah, jadi di sini. Jadi ini adalah gawian roh, nang turun naik napasnya gawian roh. Bilanya salah itu gawian siapa? Siapa roh itu? Muhammad. Siapa yang menerima perintah salat? Muhammad. Maulah manusia, manusia lah wala. Maulah menerima perintah salat Allah Ta'ala. Kadang Allah Ta'ala itu bos. Makanya ujar Tuhan wal hadi wal hadir wal mustaqbal. Jangan diubah lagi yang sekarang, yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Tetapkan, benarkan Muhammad yang berlaku. Siapa yang salat? Salu kamar ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu, ujar Nabi kita. Sebagaimana kamu salat itu melihat aku. Kamu salat itu melihat aku. Ini ada dua arti. Kan kalau arti syariat, ujar Rasulullah, salatlah kamu sebagaimana kamu salat itu melihat aku. Bukan melihat Muhammad kada. Maksudnya kayak ini. Sebagaimana kamu salat, nah, yang melihat itu aku. Nah, Muhammad tadi mana diri kita itu roh itu yang Muhammad, itu yang melihat, itu yang salat. Itu yang salat. Sama ini Nabi Musa melihat Allah, bukan Nabi Musa melihat Allah bajengkung kada. Nabi Musa titik melihat Allah. Sama tadi, salu kamar ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu salat itu melihat aku. Nah, jar Muhammad. Mana barangnya lawan kita? Roh sedikit. Roh sedikit itu barang itu. Cuma kada tergantung kalau awak, kada berpisah lawan awak. Selalu bersemayam di jantung. Seandainya roh tidak akan bersemayam di jantung, maka katanya serangan jantung. Nah, biar jantungnya umpamanya kuat, tapi roh kan lagi bersemayam, mati juga lah. Biar separuh jantungnya, tapi roh masih bersemayam. Makanya ngarin serangan jantung. Lain serangan janda, lain pula ngayan. Nah jadi di situ, karena ngelarang malaikat mencabut, tidak mencabut kada. Makanya kan di situ ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhul jannati. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa ini roh itu jiwa ya nur ya Allah. Wahai roh yang tenang, wahai nyawa yang tenang, wahai jiwa yang tenang. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan rela tanpa dipaksa. Kada mahadang kaina, kada. Kada madang kaina kita mengembalikan roh kepada Allah demi ini. Kembalikan roh kita. Siapa roh ini? Kembalikan kepada Allah. Nah, nangar mengembalikan itu berarti kada ada berisi apa-apa. Jadi sekarang sudah mengembalikan roh kepada Allah, makanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Amun awak kita
tanah, air, angin, api. Tanah kembali kepada tanah, hancur. Air kembali kepada air, bangai. Angin kembali kepada angin, berbau. Api kembali kepada api, api neraka. Tanah, air, angin, dan api. Tanah kembali kepada Nur Muhammad. Air kembali kepada Nur Muhammad. Angin kembali kepada Nur Muhammad. Api kembali kepada Nur. Sabigi aja lagi Nur. Roh kembali kepada Nur. Sabigi aja lagi Nur. Jasmani pian Nur. Rohani pian Nur. Ke atas lagi Nurun ala Nurin. Selamat dunia akhirat. Ini ilmunya. Tapi amalnya digawe ya bagaimana? Nah, syariatnya kayak apa? Kan gak ada nanginya nang Rasulullah kan tidak meninggalkan salat, sini tetap salat. Nah, Bapak kan menjadikan masjid, menjadikan langgar, nah berarti ada salat, bukan gak ada. Nah jadi inilah perjalanan para wali Allah. Jadi ilmunya ini ilmu wali, ilmu daripada baginda Rasul. Walaupun kadang menjadi wali, namun ilmu wali ini ilmu daripada baginda Rasul. Kan ini orang yang biasa tapi luar biasa. Kan biasa aja nih. Nah, kayak orang juga tuh. Sandalin sebelah dilihat betisnya kayak kaki. Hanya biasa ya, tapi nyana batinnya luar biasa. Kita puji batin kita. Jangan memuji orang lain, pujilah diri sendiri. Kan rancak orang mencontohkan kuitan orang sugih, kaya raya, kuitan seorang susah, miskin. Jangan membanggakan kuitan orang, banggakan kuitan seorang. Nah ini sama itu. Mobil orang, mobil nang hanyar, nang mewah, mobil Hammer. Mobil kita BMW itu bajai merah warnanya. Tapi kita membanggakan apapun kita. Nah ini sama nih. Ini dalam diri ini bagustian raja segala raja ini. Nah, makanya ini kalau nang disanjung, bukan menyanjung ke sana kemari, kada. Nah, jadi kebanyakannya orang tertipu menyanjung nang di luar. Nah artinya, walaupun artinya lah, jakanya ibaratnya kita tuh berisi batu akik tapi di tangan kita daripada batu berlian di tangan orang. Nah itu ya hargai. Amun kita umpamanya memuji berlian orang, tersinggung ada batu akiknya tadi. Nah, jadi disinilah sama dengan diri kita yang hebat. Mendalam diri orang tahu lainnya marifat kadanya. Tertipu dengan selendang, tertipu dengan jubah, tertipu dengan bulang. Abu Jahal juga berbulang ganal. Nah, iya jadi kita ini jadilah orang yang biasa luarnya tapi dalamnya luar biasa. Ini kira nang artinya nang menyelamatkan nena roh ini nama angkat. Ku angkat dengan rahmat dan kasih sayang ini berjalan diangkat nang ini mangkat kana. Berbuat kita berdiri ini mangkat. Di bawahnya berabah. Di bawahnya berungkung, di bawahnya berdiri. Nah, ini orangnya nah. Kalau ditangkap, berarti kan bertampat. Jangan bertampat kalau ditangkap. Nah, kalau bertampat karena biar bertampat di sini ada, di sini ada. Nah, jangan bertampat tuh sebutin aja di sini. Nah, umpamanya HP di sini. Tapi di sini ada, di sini ada. Nah, jadi Allah Taala kada bertampat. Laisa lahu makanun wala zamanun wa khalaqal makan wa zamana. Allah Taala kada bertampat, dialah yang ada dalam waktu dan tempat. Tapi nyata. Nih, kemana nyatanya? Tuhan gak bertampak tapi bernyata. Tuhan gak bertampak tapi bernampak. Di mana nampaknya? Allahu. Wah. Bukan jadi Allah, namun Allah kun jadi. Karena kalau kita manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi tasara sidina. Nah, jadi inilah orang nama patut tenang, senang, gembira. Karena bersama Raja segala rajanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam al-Fatihah.